Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Mari kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan selalu memberikan hikmat-Nya, memberikan tuntunannya untuk kita pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah-Mu, rahmat-Mu, buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh bergabung kembali, untuk kami boleh membangun mezbah. Biar kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bahkan lewat firman-Mu kami boleh dibukakan sesuatu hal yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh indah Engkau Tuhan. Engkau yang penuh kasih dan sayang. Kami mau nikmati pagi hari ini, saat-saat indah bersama-Mu. Mari sama-sama datang sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu sempurna. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kasih dan sayang, Kau tempat menghibur. Kau tempat Hiburan bagi setiap bagi hati setiap hati yang terluka. yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. menara perlindungan. Kau sumber kekuatan kami Kau Tuhan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh Mari nikmati indah kasih. Kau Amin, amin. Tuhan, Kau penuh kasih, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan kami. menara Amin. perlindungan. Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Kau tempat Kau tempat penghiburan bagi setiap hati bagi setiap hati yang yang terluka.
kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Kau sumber penghiburan kami. Kau penuh kasih dan sayang. Kami bersyukur. Oh Yesus, mari nikmati kasih-Nya pagi hari ini, baru meliputi, melingkupi setiap kita. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari tinggikan Indah Kau Tuhan, penuh kasih penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan. Kau tempat penghiburan Makasih bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Yes, Tuhan. kasih-Mu ya Tuhan mengalir. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan kami, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih dalam lagi. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. penuh kasih dan Nikmati kasih-Nya mengalir. Kau tempat penghiburan, ya, ya, bagi setiap hati ya Yesus, Yesus. yang Amin, terluka. amin. Sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan Kau kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. yang Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia sama-sama. Tinggikan dirimu, kan kami meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini.
Kau yang bertahta atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Namamu diagungkan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh tinggikan dirimu, Jesus, Jesus, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Mari sekali lagi tinggikan Dia dengan segenap hati kita. Tinggikan, Kau ditinggikan ya Tuhan, Kau diagungkan ya Tuhan Yesus. Mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh tinggikan dirimu, tinggikan Engkau Tuhan, mengatasi langit, langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, mengatasi bumi. Yesus layak disembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya Tuhan juga akan menuntun kami ke dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Karena itu hari ini kami rindu membuka hati kami bagi firman-Mu, agar firman Tuhan dapat masuk dalam hidup kami dan menuntun langkah-langkah kami sehingga kami tidak salah berjalan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali pagi hari ini dengan keadaan yang baik ya. Tuhan membangunkan kita sepanjang malam, kita boleh beristirahat dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya percaya setiap kita selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan sehingga firman itu dapat menuntun jalan dan langkah-langkah hidup kita. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus pasal yang pertama mulai ayat yang kelima saudara ya. 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Justru karena itu kamu harus ya dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Saudara, ya setiap kita mengaku memiliki iman, itu baik. Ya, saya memiliki iman, saudara juga punya iman. Ya, kita semua punya iman dan ada begitu banyak orang Kristen yang mengaku mereka punya iman. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan kepada kita, iman saja tidak cukup saudara. Hanya percaya saja itu tidak cukup. Ya, untuk bisa memperoleh keselamatan yang sungguh-sungguh, untuk bisa memperoleh mahkota, untuk sungguh bisa memperoleh janji Tuhan, maka ada yang harus ditambahkan kepada iman. Ya, jadi jangan hanya berpuas, oh saya sudah Kristen loh, saya sudah percaya pada Yesus. Jangan. Ya, tetapi firman ini berkata, ya karena itu saudara, ya justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha.
Perhatikan di sana dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ada kata sungguh-sungguh, tapi masih ada kata berusaha, ya. Berarti apa? Ini sebuah perintah yang tidak main-main. Kita harus sungguh-sungguh berusaha. Coba ayat ini dirubah. Justru karena itu aku harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanku. Ya, jadi iman saja tidak cukup, tapi ada hal yang harus ditambahkan kepada iman itu, dan kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh berusaha. Berarti ada perjuangan, ada kegigihan, ada kemauan, dan ya harus benar-benar dengan niat untuk sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Itu dikatakan yang pertama apa? Kita harus menambahkan kepada iman kita yang pertama adalah kebajikan, ya. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah kebaikan, saudara. Semua kebaikan-kebaikan itu yang harus kita tambahkan pertama pada iman kita. Semua perbuatan baik, ya, kebajikan, sesuatu yang baik. Ya, jangan hanya punya iman saja, tapi kalau kelakuan kita tidak baik, kalau kelakuan kita di pandangan orang itu ya tidak benar-benar mencerminkan anak Tuhan, maka semuanya sia-sia. Ya, kita harus menambahkan pada iman kita itu segala yang baik. Apa yang dipandang orang itu baik. Jangan berkata kita punya iman tapi kita masih hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Ya, kita masih hidup dalam dunia gelap, ya, kita masih hidup dalam perjudian. Ya, kita masih hidup dalam pertengkaran, ya, tapi mari kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita yang pertama itu kebajikan, yaitu segala perbuatan yang baik. Jadi iman saja tidak cukup, tapi kita perlu menambahkan yang baik. Lalu kepada kebajikan itu harus ya kita tambahkan apa? Pengetahuan. Ya, setelah kita punya segala perbuatan baik, maka kita juga harus menambahkan pengetahuan kepada iman kita. Karena banyak orang katanya beriman tapi tidak punya pengetahuan sama sekali tentang iman itu. Lalu dari mana kita bisa memperoleh pengetahuan? Ya, firman Tuhan berkata, ya, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah lewat firman Tuhan. Ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan firman, maka kita sedang menambahkan pengetahuan kepada iman kita. Jadi kita harus memiliki pengetahuan apalagi tentang Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya ketika ada orang meminta pertanggungjawaban terhadap iman kita, kita mampu menyatakannya. Kita mampu ya menjelaskan tentang pengetahuan kita kepada iman kita itu. Jadi iman tanpa pengetahuan itu ya sama dengan bohong. Iman tanpa perbuatan baik itu juga tidak ada apa-apanya, saudara. Makanya kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Tambahkan kepada imanmu kebaikan atau kebajikan. Lalu kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Saya bersyukur dengan saudara rindu mendengarkan mesbah doa setiap malam, saudara rindu mendengarkan mesbah syukur setiap pagi, saudara sedang berusaha menambahkan kepada imanmu yaitu pengetahuan. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, ya, karena tidak ada pengetahuan maka liarlah ya rakyat, liarlah umat Tuhan. Tanpa pengetahuan kita akan menjadi liar, kita nggak tahu apa-apa. Ya, dan firman Tuhan itu adalah sumber pengetahuan kita. Makanya sering-seringlah baca Alkitab, sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan, saudara. Ayat yang ke-6 berkata, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita harus menambahkan kepada pengetahuan itu penguasaan diri. Orang sudah kelakuannya baik, punya pengetahuan, tapi kalau nggak punya penguasaan diri juga susah, saudara. Ya, dalam hal apa, Bu, kita menguasai diri? Dalam segala hal, saudara. Ya, dalam hal kita marah, dalam hal kita ya menahan kedagingan kita, dalam keterikatan-keterikatan. Ada orang-orang yang terikat, saudara, ya, contoh nonton drama Korea. Nggak bisa nggak tiap hari harus nonton, ya, ini engkau tidak bisa menguasai diri. Ada orang yang main game seharian, saudara.
megang handphone terus, saya ini tidak bisa menguasai diri. Waktunya kita kerja ya kita kerja, waktunya kita sebagai ibu rumah tangga masak ya kita masak. Ada waktu-waktu di hidup kita, jangan kita ya tidak ada penguasaan diri. Juga dalam hal apa kita harus menahan diri, ya dalam hal godaan-godaan, ya kenajisan, percabulan, dalam hal apa, dalam hal ya belanja bagi ibu-ibu ya harus menahan diri, jangan semua yang kita mau kita beli, apapun yang kita mau kita beli. Kita harus belajar ya untuk menguasai diri di dalam segala hal. Ya supaya dengan begitu kita ini berkenan kepada Tuhan. Tambahkan kepada pengetahuan yaitu penguasaan diri. Ya suami istri kalau di rumah lagi berantem, ya kuasai dirimu. Ya kita harus menguasai diri supaya tidak ada perkataan-perkataan yang saling menyakitkan, apalagi perkataan-perkataan dari iblis yang keluar dari mulut kita. Harus ada penguasaan diri. Lalu dikatakan di sana tambahkan kepada penguasaan diri yaitu apa? Ketekunan. Walaupun kita punya iman, punya kebaikan, punya pengetahuan, punya penguasaan diri, kalau tidak punya ketekunan maka percuma. Ya, apa yang membuktikan orang itu setia sampai akhir? Kalau dia tekun, saudara. Terus melakukan hal itu, terus berusaha menambahkan kepada iman. Tekun, bukan hanya hari ini, besok, lusa, tekun sampai Tuhan datang. Ya, barulah kita terbukti setia. Itu adalah buah dari ketekunan. Jangan hari ini cari Tuhan, besok enggak. Ya, besok cari Tuhan, lusa enggak. Ya, bolong-bolong terus ya. Tapi mari kita bertobat, saudara. Cari Tuhan itu secara tekun, konsisten. Setiap hari kita mencari Tuhan. Ya, jadi tambahkan kepada penguasaan diri itu ketekunan, saudara. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Nah, apa itu kesalehan? Kalau kebajikan tadi adalah perbuatan baik yang orang bisa lihat. Kalau kesalehan itu adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan yang hanya Tuhan yang melihat. Ya, orang itu saleh ya. Saleh, kesalehan itu ya itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, dari dalam hati nurani, saudara. Kalau kita sudah terbukti memiliki kesalehan ya di hadapan Tuhan, Tuhan menilai hati kita. Ya, maka otomatis orang yang memiliki kesalehan ya hubungannya dengan Tuhan itu baik, maka di luarnya pun juga akan baik. Ya, jadi kita harus memiliki kesalehan, saleh, saudara. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ya, tambahkan itu terus. Kepada kesalehan kita tambahkan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kita tambahkan lagi kasih kepada semua orang. Kalau ayat ini berkata kepada semua orang artinya apa? Bahkan kepada orang yang membenci kita, orang yang ya berbuat curang kepada kita, maka kita juga harus terus ya mengasihi, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Ayat 8 berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau semuanya ini ada pada kita, saudara, ayat ini berkata maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara mau enggak berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan? Namanya berhasil itu artinya ada hasil kita mengikut Tuhan. Banyak orang tidak berhasil mengikut Tuhan. Banyak orang gagal mengikut Tuhan sehingga dia jadi Kristen tapi enggak ada hasil, enggak ada tuaian, ya enggak ada berkat yang dia terima. Tapi kalau semua ini kita lakukan dan ada pada kita dengan berlimpah-limpah, maka firman Tuhan berkata kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya kita semua berhasil sampai pada akhirnya nanti. Terbukti kita semua setia. Ya, biar kita berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jangan ada yang gagal. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan ada yang tidak berhasil. Ya, kita mau bilang Tuhan, kami mau berhasil dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami mau melihat hasil tuaian dari pengenalan yang benar akan Tuhan itu. Supaya orang lain bisa melihat hidup kita dan berkata, kamu sungguh-sungguh disertai dan diberkati Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Kita mau naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau
Untuk iman kami terus disempurnakan. Kami mau agar perbuatan kami terus disempurnakan. Kami mau karakter kami terus disempurnakan Tuhan. Agar kami boleh terus menyenangkan hati-Mu, agar kami boleh terus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Ini iman kami Tuhan, ini pujian kami yang kami bawa kepadamu, lahir sebagai doa kami di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan pujian ini. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan aku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan, disempurnakan dalam iman kami kepadamu Tuhan. Sempurnakan setiap kami Bapa, agar kami mau menambahkan kepada iman kami kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri kami tambahkan kesalehan, kami tambahkan kasih akan saudara-saudara, kami tambahkan ketekunan, dan kami tambahkan kasih kepada semua orang. Karena apabila itu semua ada pada kami berlimpah-limpah, maka kami akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bahwa kami mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami tidak kandas iman kami di tengah jalan. Tapi ketika Tuhan datang kali yang kedua, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang layak, karena semua ini ada pada kami berlimpah-limpah. Mampukan kami untuk mengasihi dan tidak menyimpan kepahitan di dalam hati kami. Mampukan kami untuk mengampuni, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran, membuang segala dosa kami, kenajisan, percabulan, semua yang tidak berkenan kami mau buang Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia bangun pagi hari untuk mencari Engkau, mencari firman-Mu. Tambahkan kepada mereka pengetahuan yang sempurna dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami dengan iman percaya bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah hidup kami. Satu kerinduan kami Tuhan, agar kami boleh berhasil dalam pengenalan kami akan Engkau. Tuntun jalan-jalan kami, jangan biarkan kami tersesat, tapi kami mau berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja di rumah, di luar kota, yang sekolah, kuliah, Tuhan memberkati. Jagai langkah kami tetap dalam perkenanan-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami. Bahkan sekalipun mungkin kami sedang mengalami sesuatu yang berat, kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sembuhkan yang sakit Bapa, bangkitkan yang lemah Tuhan, agar iman kami terus percaya bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik bagi hidup kami. Berikan kekuatan bagi setiap yang lemah, yang rasanya tidak berdaya lagi. Kami tahu semua persoalan pencobaan yang kami hadapi tidak melampaui kekuatan kami. Berkati yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Kami percaya Tuhan, bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan berikan
Damai sejahtera dan sukacita, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Biar umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan, tidak bercacat celah. Biarlah Engkau yang memimpin kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. That's